Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mengajak para jamaah sekalian yang hadir di majelis yang mulia ini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini, di sore hari yang berbahagia ini, Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, yang dengannya kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Dan di antara kewajiban seorang Muslim adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam menghadiri majelis ilmu merupakan salah satu nikmat dan anugerah yang tiada terhingga. Anda semua adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi masjid ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa memohonkan ampun kepada mereka-mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa talibu ilmin yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu akan dimintai ampunan. Dari siapa? Yaitu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ikan-ikan yang berada di lautan pun memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penuntut ilmu. Begitu besar fadilah menuntut ilmu, sampai-sampai makhluk-makhluk Allah pun memohonkan ampunan untuk kita. Demikian pula dengan menuntut ilmu, itu menjadi sebab seseorang memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau,
para sahabat beliau, dan mereka-mereka yang istiqamah dalam berpegang teguh dengan petunjuk beliau hingga ditegakkannya hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya untuk menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap ta'mir Masjid Thaibah di Surabaya yang telah berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ilmu yang pernah saya pelajari di kota Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Sesungguhnya seseorang itu tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada segenap takmir Masjid Thaibah di Surabaya ini, serta melipat gandakan pahala serta balasan dan kebaikan kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam yang berbahagia ini adalah kisah perjalanan sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam rangka mencari kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Salman al-Farisi merupakan seorang sahabat yang mulia. Salah satu sahabat yang meriwayatkan kurang lebih 60 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bukanlah datang atau berasal dari bangsa Arab. Beliau berasal dari mana? Beliau berasal dari Persia, atau tepatnya beliau dilahirkan di sebuah desa kecil yang bernama J di kota Isfahan sana. Ya, kota Isfahan. Dan kalau kita memperhatikan sejarah atau biografi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama-ulama lain kita jumpai. Ada begitu banyak para sahabat, ya, para ulama yang mereka bukan berasal dari bangsa Arab. Mereka berasal dari bangsa selain Arab. Namun karena kegigihan mereka, ketulusan mereka, dan kesungguhan mereka dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat derajat mereka di hadapan manusia. Demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang beriman lagi berilmu akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini baru di dunia, lalu bagaimana kelak di akhirat? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Salman al-Farisi sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau memiliki nama dalam bahasa Persia. Nama beliau adalah Mabih. Saya ulangi, nama beliau adalah Mabih ibn Budhakhshan ibn Mursala dan seterusnya. Ya, tentu ini adalah nama yang cukup asing bagi kita karena ini adalah nama-nama orang-orang Persia, ya. Bukan juga nama yang berasal dari bahasa Arab. Sekali lagi, nama beliau adalah Mabih bin Budhakhshan. Ada yang hafal? Tolong dihafal ya. Ini insya Allah akan ada pembagian hadiah di akhir sesi. Ya, jadi nama beliau sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat adalah Mabih ibn Budhakhshan. Bahkan dalam riwayat lain disebut nama beliau adalah
Ruzbah ibn Budzakhshan. Jadi nama ayahnya sama. Nama ayahnya siapa? Budzakhshan. Al-ba, al-waw, al-dhal, shin, kha dulu ya, kemudian shin baru alif dan nun. Budzakhshan. Ya. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita mengenal nama hijrah beliau, yaitu siapa? Salman Al-Farisi. Nama beliau adalah Salman Al-Farisi. Ya, beliau pernah ditanya, siapa namamu? Nama saya adalah Salman Ibnu Al-Islam. Nama saya adalah Salman Ibnu Al-Islam. Ya, berangkat dari riwayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dianjurkan bagi kita, ya, apabila ada seseorang yang memiliki nama yang mungkin terdengar kurang baik atau maknanya terdengar negatif, dianjurkan baginya untuk merubah namanya kepada nama-nama yang baik. Ini sebagaimana beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah diubah pula namanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selepas mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka tidak mengapa namanya diganti, ya. Nabi ini artinya saya nggak tahu, bin Budzakhshan, kemudian namanya pun berubah menjadi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah seorang sahabat yang mulia yang terkenal dengan kegigihannya dalam mencari kebenaran, mencari hakikat kebenaran. Dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah, sampai-sampai kaum Muhajirin dan Ansar mengatakan atau menyifati Salman ini sebagai seorang sosok yang sangat kuat. Oleh karena itu, karena kuatnya Salman Al-Farisi, gigihnya beliau dalam menuntut ilmu, mencari kebenaran, sampai-sampai kaum Muhajirin dan Ansar berbangga-bangga dengan Salman. Mereka mengatakan, kaum Muhajirin mengatakan, Salmanu minna, Salman adalah bagian dari kami. Kaum Ansar pun tidak kalah. Mereka juga mengatakan, Salmanu minna, bal Salmanu minna, bahkan Salman juga berasal dari kami. Ya. Dan hal seperti ini merupakan hal yang lumrah terjadi, ya, di banyak masyarakat dunia. Ya, apabila ada seorang sosok atau individu yang dikenal memiliki prestasi, kontribusinya besar, ya, entah dalam urusan atau perkara dunia ataupun perkara agama, maka orang-orang di sekitarnya pun akan merasa senang dengan keberadaannya, senang akan kehadirannya, bahkan berharap orang itu menjadi bagian dari masyarakat itu, ya. Dan kita saksikan terjadi di banyak tempat di dunia ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman ini, ya, karena gigihnya ia dalam mencari kebenaran, dalam rangka menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Salman Al-Farisi, Salmanu sadiqu Furs. Salman ini adalah pendahulunya orang-orang apa? Furs itu apa? Orang-orang Persia. Dalam hal apa? Dalam hal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana ada begitu banyak pujian kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu pernah duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah. Maka ketika itu turunlah apa? Salah satu ayat dalam surah Al-Jumu'ah yang berbunyi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan ada selain mereka, yaitu selain para sahabat, yang kelak akan datang, yang menyusul. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang datang setelah masa sahabat, yang kelak akan beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, "Qultu man hum ya Rasulullah?" Abu Hurairah pun penasaran, sehingga ia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Kemudian beliau mengatakan, "Falam yuraji'hu hatta su'ila thalathan."
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan Abu Hurairah sampai beliau ditanya sebanyak tiga kali. Ya, barulah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kebetulan ada Salman Al Farisi di sisi beliau. Beliau pun meletakkan tangan beliau di atas Salman. Dalam sebuah riwayat disebutkan tangan beliau dihinggapkan di atas pahanya Salman, menepuk pahanya Salman. Seraya berkata, "Lau kana al-imanu 'inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya iman, sekali lagi, seandainya iman itu berada di sebuah gugus bintang yang bernama Thuraya, gugus bintang para jamaah dimuliakan Allah, tempat yang sangat jauh di atas atmosfer bumi. Seandainya iman itu berada dalam satu gugus bintang Thuraya, niscaya salah satu orang dari kaumnya Salman akan apa? Akan meraih keimanan itu. Ini menunjukkan akan keutamaan Salman Al-Farisi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Meskipun Salman bukan berasal dari bangsa Arab, dia berasal dari bangsa Persia yang jauh tempatnya dari negeri Arab saat itu. Akan tetapi Salman tetap akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang diperoleh, sebagaimana yang diraih oleh para sahabat lainnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya. Ini diantara pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Lalu disebutkan tentang keilmuan daripada Salman Al-Farisi. Tadi saya sempat mengatakan bahwasanya Salman merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang telah meriwayatkan kurang lebih berapa hadis? 60 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Salman Al-Farisi ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sebagai sosok ulama dari kalangan sahabat. Karena tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ahli fikih. Mereka memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Sebagaimana kita saat ini, ya, ada yang menjadi dokter, arsitek, ya, polisi, ASN, dosen, ya, dan seterusnya. Artinya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki profesi yang berbeda-beda. Di antara keutamaan ilmu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, dikisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman dan Abu Ad-Darda. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi, karena dia telah dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siapa? Abu Ad-Darda. Ia pun mengunjungi rumahnya Abu Darda. Kemudian secara tidak sengaja ia memperhatikan Ummu Darda ini siapa? Istri daripada Abu Darda, yang saat itu dalam keadaan tidak memperhatikan penampilannya sama sekali. Ya, disebutkan qara'a Ummu Darda'i mutabazzilatan. Ummu Darda saat itu dalam keadaan tidak peduli dengan penampilannya, acak-acakan, tidak berhias untuk suaminya. Dan hal itu pun membuat Salman bertanya-tanya, "Ma sya'nuki?" Apakah gerangan yang terjadi kepada engkau, wahai Ummu Darda? Apa kata Ummu Darda radhiyallahu taala anha? "Akhuka Abu Darda'i laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu itu loh, Abu Darda, seolah-olah tidak memikirkan atau tidak membutuhkan apa? Tidak memiliki hajat terhadap dunia. Artinya istrinya tidak dipergauli oleh siapa? Abu Darda. Insya Allah nggak ada yang seperti itu di sini jamaah, ya. Jadi hal seperti itu. Karena apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Rupanya, ya, Abu Darda ini dikenal sebagai salah seorang sahabat yang ahli ibadah. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi ini menginap di rumahnya Abu Darda, ya. Kemudian pada suatu malam ia mendapati Abu Darda, ya, berdiri untuk bangun untuk melaksanakan salat malam. Maka kemudian diperintahkanlah oleh Salman Al-Farisi
tidurlah engkau, wahai Abu Darda. Abu Darda pun setelah itu apa? Tidur. Kemudian didapati lagi, dijumpai lagi bahwasanya Abu Darda kembali terbangun untuk melaksanakan sholat malam. Maka ketika diketahui oleh Salman Al-Farisi, diperintah untuk apa? Untuk tidur kembali. Kemudian Abu Darda pun bangun kembali untuk ketiga kalinya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Salman Al-Farisi pun ya diajak atau mengajak untuk melaksanakan salat malam pada akhir malam. Kemudian setelah itu Salman mendekati Abu Darda dan memberikan nasihat kepada beliau. Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqa. Sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Dan dirimu memiliki hak atas dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqa. Dan keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Fa'a'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah orang-orang yang memiliki haknya masing-masing. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita dianjurkan untuk beribadah, didorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, jangan sampai seluruh kehidupan kita ini hanyalah beribadah saja tanpa mempedulikan siapa? Keluarga kita. Hak diri kita untuk istirahat kita abaikan sehingga kita sakit. Hak keluarga kita abaikan sehingga mereka tidak terurus, sehingga mereka tidak terawat. Barangkali istrinya tidak dibelikan skincare, ya. Benar ibu-ibu? Tapi insya Allah suami-suami di sini adalah orang-orang yang saleh, yang memperhatikan keluarganya. Minimal diberikan skincare jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Salman Al-Farisi ketika mengatakan atau memberi nasihat kepada Abu Darda, Abu Darda pun kemudian pergi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salman menceritakan, mengkisahkan, menyampaikan nasihat yang disampaikan kepada dirinya, kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sadaqa Salman, Salman benar. Artinya ini merupakan bentuk ikrar atau takrir, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ucapan siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Artinya keilmuan Salman ini diterima, diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kesempatan lainnya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah berkata, iltamisu al-ilma 'inda arba'ati rahtin. Ambillah ilmu dari 4 orang. Kata siapa? Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke mana? Ke negeri Yaman dalam rangka mendakwahi ya bangsa Yaman saat itu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ambillah ilmu dari 4 orang. Yang pertama, 'inda Uwaimir Abi Darda, ambillah ilmu dari Abi Darda. Wa 'inda Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi. Wa 'inda Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir wa 'inda Abdullah bin Salam. Jadi 4 sahabat. Siapa nama mereka? Pertama siapa? Abu Darda, kedua Salman Al-Farisi, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir Abdullah juga. Tapi siapa? Abdullah bin Salam. Tolong dihafalkan, barangkali keluar sebagai pertanyaan di akhir sesi nanti. Ya. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Salman selain dikenal dengan kegigihannya dalam mencari kebenaran, ia pun dikenal sebagai sosok yang alim, sosok yang berilmu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bacakan sedikit kisah perjalanan Salman radhiyallahu taala anhu dalam mencari kebenaran. Ini adanya jam berapa, Pak? 7 kurang 7:07. Insyaallah cukup lah. Ini sebetulnya kajian ini barangkali mungkin bisa untuk 3 sesi gitu ya. Tapi akan kita
kita ringkas insyaallah. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah, ya, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata, haddatsani Salman Al-Farisi hadithuhu min fihi. Kata Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas jemaah sekalian? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adalah turjumanu Al-Quran, salah seorang ahli tafsir Quran yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini terhadap ilmu agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Ya, makanya, ya, perkataan Abdullah bin Abbas ini kerap kali dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya, barang siapa yang sering membaca tafsir Ibnu Katsir, niscaya akan menjumpai, ya, tafsir daripada Abdullah bin Abbas, perkataan beliau terkait firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulama-ulama tafsir lainnya. Beliau mengatakan bahwasanya Salman bercerita kepadaku dari lisannya. Artinya dia mendengar langsung dari siapa? Salman Al-Farisi. Bahwasanya Salman berkata, aku dahulu adalah seorang Persia yang dilahirkan di negeri Asfahan, di Korea, atau di sebuah desa yang bernama apa tadi? Ji. Ya, Ji. Wa kana abi dihqana qaryatihi. Dulu katanya Salman Al-Farisi, bapak saya itu adalah apa namanya, ketua desa atau kepala desa atau semacam itu. Seorang public figure, seorang tokoh besar di desanya. Karena saking cintanya ayahnya Salman Al-Farisi, sampai-sampai ayahnya itu kerap kali memingit Salman Al-Farisi di dalam rumah. Saking cintanya, sayangnya sang ayah kepada Salman Al-Farisi. Ya, barangkali khawatir, ya, kalau anaknya bergaul dengan orang lain, ya, bergaul secara bebas, mungkin akan terpengaruh dengan akhlak adab teman-temannya. Ya, seharusnya kita sebagai orang tua juga memiliki perhatian yang kuat, besar terhadap anak-anak kita. Jangan dibiarkan anak-anak kita keluyuran seperti itu, jamaah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin dan kalian kelak akan ditanyai tentang orang-orang yang kalian pimpin. Ya, khususnya di zaman sekarang, zaman ketika banyak kerusakan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya LGBT, narkoba, dan seterusnya. Allah musta'an. Semoga Allah melindungi anak-anak kaum muslimin. Kemudian kata Salman Al-Farisi, saking cintanya sang ayah kepada diriku, aku senantiasa dipingit di dalam rumah. Dan aku diberikan tugas khusus oleh sang ayah saat itu. Ketika itu sang ayah memiliki sebuah lahan yang sangat besar. Dan ada sebuah bangunan di sana, yang mana Salman diberikan tugas untuk menjaga apa? Menjaga api, jamaah sekalian. Karena mereka saat itu berada di atas agama Majusi. Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. Salman itu ditugaskan untuk menjaga api itu supaya tidak padam atau memudar cahayanya. Ya, karena saking sayangnya sang ayah dengan Salman, ia diberikan tugas khusus oleh sang ayah. Kemudian pada suatu ketika, pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu ketika Salman Al-Farisi ditugasi oleh sang ayah untuk menjaga api tadi atau tempat peribadatan orang-orang Majusi tadi. Secara kebetulan lewatlah, ya, ia di sebuah gereja yang sangat besar saat itu. Ya, gereja tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Ya, Salman kemudian mendengarkan ritual atau bacaan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Nasrani sampai saat di mana? Di gereja itu. Sehingga membuat hati Salman Al-Farisi tertarik untuk mendengar dan melihat apa sih yang sedang terjadi. Karena apa? Salman merupakan anak yang senantiasa dipingit di dalam rumah. Sehingga dia tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di sekitarnya.
Ya, karena jarang keluar rumah, pada suatu ketika saat ditugaskan oleh sang ayah, ia pun tak sengaja melewati kanisah atau gereja. Ia pun penasaran sehingga mendatangi gereja tadi. Kemudian manakala Salman melihat langsung orang-orang Nasrani beribadah, ia pun takjub jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Salman pun tertarik untuk apa? Untuk mengikuti agama mereka, ya. Kata Salman, wa raghibtu fi amrihim wa qultu hadza wallahi khairun min alladhi nahnu alaihi. Sampai-sampai Salman bergumam, demi Allah, apa yang sedang mereka kerjakan saat ini dari peribadatan lebih baik dari apa yang kami lakukan selama ini sebagai kaum Majusi, kata Salman. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, matahari pun terbenam dan waktu azan pun tiba. Betul? Masih ada? Yang di luar ya. Baik. Tak terasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, matahari pun terbenam. Ya. Kemudian Salman ini dicariin sama bapaknya, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana umumnya orang tua tentunya akan merasa khawatir kalau anaknya tidak pulang ke rumah, ya. Sebagian orang tua bahkan subhanallah ketika anaknya datang keluyuran, gak pernah ditanya, nak sudah sholat atau belum, ya. Yang ditanya, sudah makan belum nak, dari mana kamu, dan seterusnya. Padahal kita sebagai muslim harus benar-benar memastikan bahwasanya anak kita itu mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim manakala mereka telah mencapai usia baligh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang ayah pun bertanya kepada Salman, anakku, ya bunayya, aina kunta? Kemana engkau seharian ini? Ya, bukankah aku telah menugasimu untuk suatu tugas, ya, untuk menjaga apa? Api di tempat ibadah orang-orang Majusi saat itu, ya. Maka kemudian sang anak menjawab pertanyaan sang ayah, ya abati, lihat wahai ayahku. Lihat bagaimana panggilan seorang ayah kepada anaknya, ya bunay. Sebagaimana perkataan Luqman bin Hakim kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Ada nggak di antara kita yang memanggil anak kita, ya bunayya, wahai anakku? Sebagian orang tua, ya, memanggil anaknya dengan panggilan, ya, nama-nama yang tidak baik. Ya, mungkin karena kesal, karena marah, terbawa emosi, ya, sehingga anaknya pun dipanggil dengan nama-nama yang buruk, ya, si budak, ya, si males, dan seterusnya. Ya, makanya hendaknya kita meneladani Luqman al-Hakim. Demikian pula panggilan yang diberikan oleh ayahnya Salman al-Farisi. Salman pun demikian sopannya kepada orang tua, lantas mengatakan apa? Ya abati, wahai ayahku. Itu panggilan yang sangat halus sekali dalam bahasa Arab para jamaah yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya aku, ketika engkau menugasiku, tidak sengaja aku melewati sebuah gereja, dan aku pun takjub dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Sampai-sampai aku meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan dari ibadah itu lebih baik dari apa yang kita yakini selama ini. Maka apa kemudian jawaban dari sang ayah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, wahai anakku. Bahkan agama yang kita anut, agama yang kita imani ini tentu lebih baik daripada apa yang engkau lihat. Ini adalah bentuk pengingkaran sang ayah. Ya, bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah yang telah berpegang teguh dengan ajaran Majusi. Kemudian keluarganya juga dari kalangan Majusi. Dan suatu ketika sang anak pun apa? Dikarenakan ia takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani saat itu, ia berusaha untuk membuka pikiran sang ayah bahwasanya ini loh, ada yang lebih baik daripada ajaran agama kita. Tapi ternyata diingkari oleh sang ayah. Ditolak oleh sang ayah. Bahwasanya inilah agama yang lebih baik bagi kita, wahai anakku. Hal ini mengingatkan kita para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan orang-orang musyrikin. Manakala
mereka disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menerima ajaran Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Orang-orang musyrikin itu berkata, apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang musyrikin saat itu? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami dengan apa-apa yang kami ikuti dari nenek moyang kami. Jamaah sekalian, perkataan orang-orang musyrikin saat itu tidak jauh daripada perkataan ayah daripada Salman Al-Farisi, ya, agama nenek moyang. Dan rupanya apa yang diucapkan oleh ayah daripada Salman Al-Farisi, orang-orang musyrikin, telah diucapkan oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit di antara mereka yang ketika disampaikan kepadanya qala Allah qala Rasul, Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan seperti ini loh ajaran Islam. Saudaranya berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Disampaikanlah firman Allah, disampaikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian di antara mereka mengatakan dengan terang-terangan, cukup bagi kami untuk mengikuti apa yang dulu diajarkan oleh nenek moyang kami. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka orang-orang musyrikin tadi akan tetap mengikuti ajaran nenek moyang mereka sekalipun nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Wala yahtadun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan salah satu fenomena yang kita lihat, kita saksikan di zaman ini. Sebagian orang ketika sampai kepadanya firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh enggak seperti itu. Ini loh tradisi yang selama ini kami kerjakan. Nenek moyang kami, kakek kami, ayah kami, dan seterusnya. Sehingga tertutuplah jalan untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu apa jemaah sekalian? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Seseorang itu dikatakan sombong manakala ia menolak apa? Menolak kebenaran. Bila sampai kepada kita qala Allah, firman Allah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali tunduk dan taat. Kalaupun belum sanggup untuk mengamalkan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tidak menolak jamaah sekalian, tapi minimal kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah kami ya Allah, karena kami belum mampu untuk melaksanakan perintah-Mu. Setidaknya itulah yang ucapan terbaik yang dapat kita ucapkan. Manakala kita merasa berat ketika kebenaran itu datang kepada kita melalui saudara-saudara kita. Karena menerima kebenaran itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat atau ringan? Berat. Karena terbiasa dengan tradisi yang selama ini kita lakukan. Tiba-tiba kita dihadapkan kepada fakta bahwasanya tradisi yang selama ini kita kerjakan rupanya apa? Menyelisihi apa? Syariat Islam, menyelisihi petunjuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahkan tak jarang sebagian daripada saudara-saudara kita, mereka terang-terangan ketika dinasihati oleh saudaranya, meskipun dengan cara yang baik, dia mengatakan, urus dirimu sendiri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita jauh-jauh hari. Beliau bersabda dalam hadisnya, inna abghada kalami 'indallahi, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah ketika ada seseorang memberi nasihat kepada saudaranya, ittaqillah, bertakwalah wahai saudaraku. Maka kemudian dia menjawab, alaika nafsak, urus dirimu sendiri. Ada enggak fenomena seperti ini jamaah sekalian? Banyak kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian bagi kita
orang yang memberikan nasihat juga harus berilmu. Kemudian yang kedua, juga harus bersikap hikmah manakala menyampaikan nasihat. Nasihat itu pahit, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya obat. Ya, tablet, kapsul, puyer itu pahit umumnya seperti itu. Maka sampaikanlah dengan cara yang bijaksana. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Ya, makanya orang yang memberi nasihat hendaknya dia memperhatikan timing yang pertama. Pas nggak waktunya untuk menyampaikan nasihat? Terkadang kebenaran itu disampaikan di waktu yang tidak tepat. Saudaranya sedang marah, sedang emosi, sedang sakit hati, atau terbebani dengan pekerjaan. Kita katakan burnout dalam bahasa Inggris, ya. Tiba-tiba diberi nasihat begitu saja. Diterima atau tidak nasihatnya? Kemungkinan besar nasihatnya akan ditolak. Maka perhatikan timing tersebut, waktu yang pas. Kebenaran apabila disampaikan di saat yang kurang tepat, maka sulit untuk diterima para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila nasihat itu disampaikan pada waktu yang tepat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada orang yang dinasihati tadi untuk menerima nasihat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah mereka, saudara-saudara, orang-orang itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa kata Allah? Bil hikmah yang pertama, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara terbaik. Ya, sanggahlah mereka dengan cara terbaik. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak diri saya sendiri, ya apalagi teman-teman ya barangkali yang masih muda, ya terkadang karena semangatnya yang tinggi, ya menyampaikan kebenaran kadang-kadang nggak lihat sikon, benar atau tidak. Benar atau tidak jamaah yang dimuliakan Allah? Kita harus mengakui jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwasanya menasihati itu ada seninya. Menasihati orang lain itu ada seninya, ada prosesnya. Sebagaimana dahulu kita sebelum mengetahui sunnah Nabi SAW, dahulu kita jauh dari agama Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita itu semuanya berproses jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saya. Bayangkan saya hanya dari lulusan SMK Negeri 1 Denpasar saat itu, tidak tahu apa-apa tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah belasan tahun yang lalu jamaah sekalian. Makanya yang namanya nasihat, sampaikan dengan bijak, sampaikan dengan hikmah, lihat waktu yang tepat. Dan yang namanya perubahan, proses seseorang untuk berubah itu membutuhkan waktu. Kalau kita saja membutuhkan waktu belasan tahun untuk berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita menuntut saudara kita berubah dalam satu majelis jamaah yang dimuliakan Allah? Tentu selain kita menasihati saudara kita, hendaknya juga kita selipkan nama-nama mereka dalam doa kita agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah Salman ya menyampaikan kepada ayahnya bahwasanya apa yang ia saksikan saat itu lebih baik daripada ajaran agama Majusi. Sampai suatu ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking khawatirnya sang ayah kepada Salman untuk murtad dari agama Majusi, Salman pun akhirnya dikurung, dibelenggu kakinya jamaah sekalian, sehingga nggak bisa keluyuran kemana-mana. Sampailah suatu ketika Salman memperoleh kesempatan untuk kabur dari rumah. Ya, saat ia mendengar ada kafilah yang datang, yang kabarnya menuju negeri Arab sana. Ya, sehingga ia pun mengikuti kafilah dagang tersebut sampai akhirnya ternyata dia ditipu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salman dijual kepada seorang Yahudi. Maka setelah ia dijual kepada orang Yahudi tadi
melanjutkan perjalanan hingga sampai kemana? Ke negeri Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam proses Salman ingin mencari kebenaran, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia telah menjumpai 3 orang uskup saat itu. Uskup Nasrani yang mana setiap dari mereka berwasiat kepada Salman, apabila aku mati, jumpailah saudaraku ini yang berada di atas agamaku. Setelah dijumpai oleh Salman dan Salman tinggal dengan uskup yang kedua pun wafat. Wasiat yang sama diberikan kepada Salman untuk menjumpai uskup ketiga dan seterusnya. Sehingga uskup yang terakhir, manakala ajalnya telah dekat, ia berwasiat kepada Salman, sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang diutus ke negeri Arab, yang tidak lain adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman pun diberitahu bahwasanya Rasul itu memiliki beberapa tanda-tanda. Di antaranya dia tidak menerima apa? Sedekah, tapi ia menerima hadiah. Demikianlah perjalanan Salman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang tidak mudah dari negeri Persia hingga sampai ke negeri Arab. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Salman, sampai-sampai ia pernah dijual, barangkali kehabisan bekal, tidak punya tempat tinggal. Tapi karena azam tekadnya yang sangat kuat, Allah memberikan taufik sehingga Salman pun berjumpa dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pencarian kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh tulus dari dalam hatinya untuk mencari kebenaran, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna asyaddan nasi 'adzaban al-anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh, para sahabat, kemudian orang-orang setelahnya, generasi tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, baru kemudian para dai. Karena seseorang itu diuji dengan kadar keimanannya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyangka bahwasanya dengan memperoleh kebenaran hidup kita akan mudah. Pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita perhatikan bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita, para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka teruslah menggali, teruslah membaca, teruslah mencari tahu, apalagi kita hidup di zaman teknologi. Ini merupakan anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat mengakses ilmu. Bayangkan Salman Al-Farisi, seseorang yang masih muda saat itu, jamaah yang dimuliakan Allah, menempuh perjalanan jauh dari negerinya ke negeri Arab dalam rangka mencari kebenaran, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana apabila kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini? Tidak sedikit kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala majelis ilmu itu diselenggarakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi masih merasa berat untuk melangkahkan kaki mereka ke rumah-rumah Allah dalam rangka mempelajari ilmu agama. Maharnya surga itu mahal. Makanya mahar surga itu ya ditebus dengan apa? Ditebus dengan perjuangan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Gak ada yang namanya menuntut ilmu itu mudah. Kita lihat anak-anak muda di zaman sekarang, mereka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kota Madinah. Umumnya mereka tinggal jauh dari orang tuanya. Apalagi di zaman kami, ketika kami berangkat ke Madinah, itu belum ada smartphone, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau mau nelpon orang tua, kalau rindu dengan orang tua, kita harus ngantre di tempat yang namanya wartel itu, jamaah sekalian. Antriannya itu ratusan meter. Bayangkan, bahkan di zamannya kakak kelas kami, ketika harus menelpon di wartel itu, per menitnya itu harus memasukkan koin satu persatu, jamaah. Bayangkan, begitu sulitnya saat itu. Ketika rasa rindu itu tiba, belum ada teknologi yang mengakomodasi kami untuk bisa melepas rindu itu dengan orang tua kami. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit di antara kita dengan kemajuan teknologi saat ini
ternyata atau rupanya belum bijak dalam memanfaatkan teknologi yang seharusnya dapat kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saja kita dengan kesibukan kita nggak sanggup hadir ke majelis ilmu, tapi setidaknya kita ada kemauan untuk mempelajari agama Allah melalui teknologi ini jamaah sekalian. Entah itu di YouTube, di Facebook, Instagram, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup kajian kali ini, ya, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Di antara poin yang dapat kita pelajari atau durus atau ibar atau fawaid yang dapat kita petik dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahwasanya mudanya usia seseorang hendaklah tidak menjadi penghalang untuk menuntut ilmu. Adik-adik yang masih muda, ada yang usianya 20 tahun di sini, di bawah. Ada? Ada ya? Alhamdulillah. Anda usianya berapa? 16, Masya Allah. Ada berapa yang usianya 16 di masjid ini? 1. Yang di belakang juga insya Allah 20 umurnya, betul? 20 kali 2, 20 kali 3, 20 kali 4. Alhamdulillah. Ya, meskipun usia kita 30, 40, 50, yang penting kita masih ada semangat atau jiwa anak-anak muda dalam rangka menuntut ilmu agama para jamaah dimuliakan Allah. Usia tidak membatasi seseorang untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah tua? Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah dan Rasulnya tidak membatasi usia sekian baru kau harus menuntut ilmu. Tidak ada batasannya jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita petik dari kisah Salman Al-Farisi, kesungguhan Salman dalam apa? Dalam mencari kebenaran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, dalam kitab tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh mencari jalan kami sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bihi. Dan siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, maka akan kami mudahkan baginya untuk mengamalkan ilmu tadi. Sehingga apabila ilmu tadi diamalkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu atau mempelajari agama Allah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, faedah yang dapat kita petik dari kisah Salman Al-Farisi adalah hirsul aba 'alal abna lahu atharuhu fi tarbiyah. Antusias atau semangatnya orang tua terhadap anak-anak mereka memiliki pengaruh yang sangat besar para jamaah yang dimuliakan Allah. Saya teringat dulu mertua saya, hafizahullah ta'ala, anaknya masih kecil jamaah, ya umur di bawah 1 tahun saat itu. Dibiasakan untuk diajak ke masjid sedari kecil jamaah. Karena seringnya dibawa ke masjid, akhirnya dia pun terbiasa untuk datang ke masjid bersama orang tuanya. Subhanallah. Oleh karena itu para orang tua hendaknya kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak itu lebih mudah untuk apa? Meniru daripada mendengarkan apa? Nasihat. Betul atau tidak? Kadang orang tua menasihati anaknya, "Nak, belajar nak, baca buku nak." Anaknya nggak mau baca, nggak mau belajar. Lalu orang tuanya apa? Scrolling HP jamaah. Ya. Nak, ke masjid nak, sholat. Gimana mau sholat kalau bapaknya apa?
asik main catur sama temannya, asik merokok, asik minum kopi. Anaknya akan meniru atau tidak? Tidak akan menaati perintah orang tuanya. Karena yang namanya anak-anak itu, mereka itu pintar dalam apa? Dalam meniru, jemaah sekalian. Kalau anak kita ingin rajin sholat ke masjid, orang tuanya harus menjadi teladan pertama bagi anak untuk sholat ke masjid. Kalau ingin anak kita rajin membaca, belajar ilmu agama, maka hendaknya orang tua menjadi teladan pertama baginya yang membaca apa? Buku, hadir ke majelis ilmu, dan seterusnya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengatakan bahwasanya mentarbiyah anak-anak kita itu bukanlah perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sia-siakan ya kesempatan ini untuk mendidik anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita mengenal surat Al-Fatihah itu justru dari guru ngajinya. Yang dapat pahala siapa? Guru ngajinya. Minimal dalam sehari kita baca surat Al-Fatihah berapa? Berapa kali? 17 kali. Kalau sang anak baca surat Al-Fatihah dalam salat minimal 17 kali, belum dengan salat sunnah, salat-salat sunnah yang lainnya, yang mendapatkan pahala siapa? Guru ngajinya, atau bahkan ART-nya, jamaah yang dimuliakan Allah. Hendaknya orang tua dia menjadi orang yang pertama mengajarkan Al-Quran, mengajarkan surat Al-Fatihah. Bagaimana agar orang tua dapat mengajarkan surat Al-Fatihah, ilmu kepada anak istrinya? Hendaknya orang tua, khususnya para suami, bersemangat untuk menuntut ilmu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum saya tutup, barangkali ada hadiahnya 3 ya. Ada 3 hadiah yang tersedia bagi mereka yang dapat menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, tadi saya sebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal mengatakan iltamisul ilma inda arba'ati rahdin. Ambillah ilmu dari 4 orang. Siapa yang bisa menyebutkan nama mereka? Silakan Ibu. Barangkali silakan diangkat suaranya Ibu. Abu Darda, ahsan. Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, ahsanti. Yang terakhir Ibu. Ahsanti, barakallahu fiik, masya Allah. Silakan Ibu sepedanya, apa namanya hadiahnya? Barangkali mohon dibantu jemaah sekalian. Allah barik fikum. Ya barangkali mudah-mudahan suatu saat nanti hadiahnya beneran sepeda jemaah sekalian. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan yang mudah saja. Siapa nama asli Salman Al-Farisi? Angkat tangan jemaah, angkat tangan. Ada yang ingat nggak? Siapa nama asli daripada Salman Al-Farisi? Nabi siapa Pak? Siapa Ibu? Masya Allah jamaah sekalian. Ibu-ibu, saya dari dulu nggak ragu dengan yang namanya ibu-ibu pengajian. Setiap pengajian mesti ditulis. Bapak-bapaknya nggak ada yang bawa pena, nggak ada yang bawa buku. Padahal kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikat hewan buruanmu dengan apa? Tali yang kuat. Wa minal hamaqati an tatruka ghazalatan tatruku baina khalaiki khaliqah. Dan di antara bentuk kelalaian kita adalah membiarkan hewan buruan kita yang sudah ditangkap tadi apa? Berlari, melepaskan diri jamaah sekalian. Ilmu itu adalah hewan buruan. Pengikatnya adalah apa? Pena. Barakallahu fiik. Barangkali mohon dibantu jamaah sekalian. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutkan dalil keutamaan menuntut ilmu secara umum? Artinya juga boleh. Kalau enggak hafal teks Arabnya, artinya juga boleh. Silakan jemaah. Gimana Pak? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu at-tariqan ila jannah. Ahsan, barakallahu fikum. Akhirnya ada juga yang mewakili bapak-bapak. Monggo Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum Pak ya.
Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Di penghujung kajian ini, ya sekali lagi saya mengajak para jamaah sekalian untuk tidak jemu untuk menghadiri majelis ilmu. Karena dengan hadir di majelis ilmu, ya ini merupakan peluang atau jalan bagi kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam penyampaian kajian pada malam hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, yang keliru, maka sejatinya itu datang dari diri saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran di dalamnya, sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.